Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan refleksi pemikiran KHD pada eksplorasi konsep modul 1.1, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zuraida, CGP Angkatan 11. Saya bertugas di SD Negeri Mawar 6, Banjarmasin. Pada bagian pertama, saya akan memaparkan intisari pemikiran KHD. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan dan pengajaran adalah dua hal penting yang tak terpisahkan dalam rangka memanusiakan manusia. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Pendidikan adalah upaya menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran sebagai bagian dari pendidikan merupakan suatu proses dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak, lahir dan batin. Jika kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman pada padi dan sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misalkan, ia tidak dapat menjadikan padi yang ditanam itu tumbuh sebagai jagung. Untuk menerapkan pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi ilham, dan di belakang memberi dorongan. Selanjutnya, peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani dan tukang kebun. Murid adalah kebun benih yang akan tumbuh subur dan berbuah bagus jika dirawat oleh petani. Sama halnya pendidikan. Pendidikan membutuhkan berbagai pendukung untuk mewujudkan output murid yang berilmu dan berakhlak mulia. Pendidik hendaknya menjadi fasilitator bagi murid, menuntun, membimbing, dan mengarahkan mereka dengan penuh sukacita agar dapat belajar dengan nyaman dan bahagia. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan peran sebagai pembelajar, guru, dan pembelajar murid. Sebagai pembelajar atau guru, kita harus terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat memberikan pendidikan yang bermutu kepada siswa. Mengikuti pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga berperan sebagai pembimbing dan teladan dalam membentuk karakter siswa. Seorang guru yang mengadopsi pemikiran Ki Hajar Dewantara akan berfokus pada pendekatan pembelajaran yang menghargai individualitas siswa dan memotivasi mereka untuk menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pembelajar atau murid, kita harus aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengembangkan keterampilan sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk kehidupan. Memahami konsep Taman Siswa Ki Hajar Dewantara, kita sebagai murid harus terlibat dalam lingkungan belajar yang menyenangkan dan merangsang, di mana kita dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Keterlibatan aktif ini mencakup keinginan untuk belajar tidak hanya dari buku teks, tetapi juga dari pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Dari dua paparan di atas tadi, saya mau mencoba merefleksi diri secara kritis, yaitu dengan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dapat mempertimbangkan bagaimana konsep-konsep ini dapat diimplementasikan dalam konteks pendidikan modern. Misalnya, bagaimana pendidikan dapat lebih inklusif dan mengakomodasi keberagaman. Bagaimana nilai-nilai lokal dapat dipertahankan dalam kurikulum global.
dan bagaimana kita dapat mengembangkan sistem pendidikan yang tidak hanya menghasilkan individu cerdas secara akademik, tetapi juga berintegrasi moral dan mandiri dalam berpikir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.